Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Neni Sutriana, NIM 2510211514. Saya guru fikih di MTS 7 Kerinci, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada siswa kelas 7 MTSN 7 Kerinci, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan materi taharah. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Sebaik kita berdoa. Dia yang dipimpin oleh Allah. Israel Al-Qiyam. Taslimus salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk materi pembelajaran kita, sekarang kita berselawat dulu ya. Kita berselawat dulu.
ada Kusmano. Ada keterangan? Izin. Izin. Ya, mungkin dia punya kegiatan lain ya, yang sangat penting. Oke, sekarang kita masuk buka bukunya. Kita mulai masuk pada pembelajaran kita. Buka bukunya masing-masing. Yaitu materi kita hari ini adalah taharah. Jadi ibu menjelaskan dulu ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan secara cermat. Nanti ibu kasih pertanyaan. Jangan sampai ada yang nggak tahu nanti, ya, yang nggak bisa. Oh, saya nggak bisa. Karena ibu sini sudah menjelaskan, ya. Kalau nanti kamu menjawab tidak bisa, berarti kamu tuh kurang memperhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Materi kita adalah taharah. Ada yang tahu di sini? Sebelumnya kita mulai lanjut ke pembahasannya. Apa itu taharah? Ya, coba Sakira. Menurut saya, taharah adalah secara bahasa Arab kata najis, najasa, berarti kotor atau sesuatu yang menjijikkan. Ya. Kata dasarnya adalah najasa, Ya. yang berarti kotoran atau segala sesuatu yang dianggap tidak suci. Secara istilah syarak, fikih Islam, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam yang menghalangi sahnya ibadah bila tidak disucikan. Cuma itu. Ya. Bagus. Bagus sekali untuk anak kita Sakira, teman kita Sakira. Ya, kita kasih hadiah tepuk tangan untuk Sakira. Alhamdulillah. Sekarang ibu dan ibu terangkan lebih detail ya mengenai taharah. Dengarkan baik-baik ya. Taharah konsep dasar dalam Islam yang berarti bersuci. Kamu sudah tahu bersuci? Apa itu bersuci? Sudah tahu? Kamu Islam ya, Seth. Kamu orang Islam dan lagi kamu sudah kelas 7. Ya, jadi kamu tuh harus lebih tahu apa itu bersuci. Dan ibu juga yakin kamu tahu apa itu bersuci. Ya. Secara istilah dalam syariat Islam, taharah dapat diartikan sebagai menghilangkan hadas dan najis, yaitu menghilangkan najas dan najis, membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari hadas, kondisi tidak suci yang menghalangi ibadah, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan najis, kotoran yang dianggap haram dan menghalangi ibadah kita. Inti dari taharah itu adalah upaya seorang muslim untuk mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual agar berada dalam kondisi suci ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara utama untuk mencapai taharah itu bersuci, yaitu wudu. Kamu tahu apa itu wudu? Wudu kamu tahu? Kamu pernah mengerjakan? Wudu cara bersuci untuk menghilangkan hadas, seperti setelah buang air kecil, air besar, itu kita berwudu. Jadi kapanpun kita buang air kecil atau buang air besar, seharusnya kamu berwudu. Mandikus itu cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar seperti setelah junub atau haid. Nah, itu namanya wudu. Mandikus. Ya. Cara bersuci menghilangkan hadas besar. Materi kita taharah. Satu,
Sambung aja. Nah, di sini dikatakan yaitu konsep dasar dalam Islam menghilangkan, membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari hadas. Intinya, taharah adalah upaya seorang muslim untuk mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual agar berada dalam kondisi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tayamum. Mandi sudah tidak. Sekarang tayamum. Cara bersuci pengganti wudu. Tayamum itu adalah cara bersuci pengganti wudu atau mandi dengan menggunakan debu yang suci jika tidak ada air atau ada halangan untuk menggunakan air. Maksudnya itu, apabila kita hendak bertayamum ketika kita berada dalam perjalanan, misalnya dalam perjalanan mau ke Jambi atau kemana, jadi kita berhenti tanpa ada air, tidak ada air, yang ada cuma cermin di situ, tidak penghuni dan penuh debu, kita boleh bertayamum melalui debu. Nah, itu yang dikatakan tayamum. Selain bersuci secara fisik, taharah hisiah, konsep taharah juga mencakup bersuci secara batin atau spiritual. Taharah ma'nawiyah yaitu membersihkan hati, jiwa dari sifat-sifat tercela, dosa seperti syirik, riya atau dengki. Macam-macam taharah bersuci dalam Islam dikelompokkan berdasarkan dua aspek utama: jenis kesucian fisik atau batin dan cara pelaksanaannya menghilangkan hadas atau najis. Berikut adalah macam-macam taharah. Dua macam-macam
yaitu taharah hisiah, bersuci atau jasmani. Ini adalah jenis taharah yang paling dikenal dalam fikih, yaitu bersuci secara lahiriah yang menyangkut sah atau tidaknya ibadah. Itu yang dikatakan taharah berdasarkan jenis atau kesucian. Yang kedua yaitu masih di yang nomor 1, berdasarkan jenis kesucian. Taharah hisiah meliputi 2 kategori utama. 1, bersuci dari hadas. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu, membasuh anggota tubuh tertentu dengan air atau tayamum menggunakan debu. Suci sebagai pengganti air. Yang kedua yaitu hadas besar, dihilangkan dengan mandi wajib atau ghusl, meratakan air ke seluruh tubuh atau tayamum. Sedangkan yang nomor 2 adalah taharah dari najis atau bersuci dari najis, yaitu menghilangkan atau membersihkan kotoran bersifat materi seperti darah, kotoran manusia atau hewan dari badan, pakaian, dan tempat ibadah. Cara membersihkannya sesuai dengan jenis najisnya, ringan, mukhaffafah, sedang, mutawasitah, atau berat, mughalazah. Yang nomor 3 adalah taharah maknawi atau bersuci batin secara spiritual. Ini adalah jenis taharah yang berkaitan dengan penyucian hati. Ya, sangkut pautnya dengan hati, jiwa, dan rohani. Taharah ini sering dianggap lebih penting daripada taharah fisik, karena kebersihan hati menjadi landasan diterimanya amalan kita. Taharah manawiyah meliputi membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti syirik, riya, pamer, hasad atau iri, dengki, dan takabur, itu sombong. Mencapai kesucian dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dan memperbanyak amal soleh. 2, berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu cara-cara praktis untuk melakukan taharah di hadas dan najis ada 5. 1, wudu, hadas kecil, yaitu medianya air. Mandi wajib, ghusl, digunakan untuk menghilangkan hadas besar dengan medianya air. Yang ketiga, tayamum, pengganti wudu atau mandi wajib jika tidak ada air atau berhalangan. Media utamanya debu atau tanah suci. Seperti yang cewek-cewek kan setelah haid misalnya, kita nggak punya air, jadi boleh kita bertayamum sama debu. Debu dilihat pula kategori debu. Jangan debu yang sering kita injak-injak di bawah. Debu di dinding atau di cermin. Itu boleh, itu suci. Kalau debu yang di bawah yang sering diinjak-injak oleh manusia atau kita semua, itu tidak dikategorikan suci, ya. Yang suci itu yang di dinding, di cermin, boleh, atau di padang pasir misalnya. Yang tidak ada orang pada pasir boleh, sama pasir yang berdebu. Yang keempat, istinja, kotoran atau najis setelah buang air kecil atau air besar. Air, media utamanya air atau benda padat suci seperti batu atau tisu. Nah, itu istinja. Yang kelima yaitu menghilangkan najis, digunakan untuk menghilangkan najis yang nempel pada badan, pakaian, atau tempat. Media utamanya yaitu air sesuai tata
Yang najis menempel pada badan, pakaian atau tempat. Yang dimaksud tempat itu yaitu seperti tempat kita sholat. Contoh taharah dari hadas kondisi tidak suci. Hadas adalah kondisi tidak suci yang menyebabkan seseorang terhalang untuk melakukan ibadah tertentu. Jadi hadas adalah kondisi tidak suci yang menyebabkan seorang terhalang untuk melakukan ibadah tertentu. Jenis hadas yaitu hadas kecil. Contoh situasinya seperti setelah kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau tidur nyenyak. Jadi itu termasuk contoh hadas kecil. Cara taharah tersucinya yaitu dengan wudu, membasuh anggota wudu dengan air. Tidak ada air misalnya saat di pesawat atau dalam perjalanan gurun pada pasir maksudnya. Nah, itu cara bersucinya yaitu bertayamum, mengusap wajah seperti biasa, mengusap wajah, tangan dengan debu atau tanah suci sebagai pengganti air. Itu termasuk tadi hadas kecil. Sedangkan hadas besar, contohnya setelah berhubungan suami istri, junub, selesai masa haid atau nifas, ya. Apa di sini yang cewek-cewek ada yang belum haid kan? Ada yang belum haid? Tidak, semuanya sudah haid ya. Jadi tentunya kamu sudah tahu itu bacaan mandi wajibnya, sudah tahu. Nah, itu wajib, harus dibaca mandi wajib. Mandi wajib meratakan air ke seluruh tubuh. Juga kalau seandainya kamu mau mandi wajib tidak ada air, di dalam keadaan terdesak juga boleh kamu bertayamum, tapi itu termasuk hadas besar. Contoh spesifik, seorang muslim wajib berwudu sebelum melaksanakan sholat lima waktu. Ketika bangun tidur untuk sholat subuh, ia harus berwudu karena tidur membatalkan wudu, menimbulkan hadas kecil. Contoh kedua, taharah dari najis kotoran. Najis adalah kotoran yang bersifat materi yang wajib dihilangkan karena menghalangi sahnya ibadah. Jadi najis ada 3. 1. Najis mutawasitah, sedang. Yang kedua najis mughalazah, yaitu najis berat. Yang ketiga pembersihan diri atau istinja. Najis mutawasitah sedang, contohnya situasi pakaian terkena air, kencing, darah atau muntahan. Cara taharah bersuci, mencuci bagian yang terkena najis dengan air hangat, dengan air hingga zat, warna, rasa dan bau najis hilang. Yang kedua najis mughalazah, contoh situasi anggota badan atau bejana terkena air liur anjing. Nah, cara taharahnya bersucinya yaitu mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu, tanah yang dicampur air. Nah, jadi yang najis mughalazah berat itu terkena air liur anjing. Misalnya barang kita di rumah, bejana kita dijilat anjing. Jadi kita harus mensucikannya dengan menggosokkan
Debu atau tanah dicampur air sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu pembersihan diri, istinja. Setelah buang air kecil atau besar, membersihkan kemaluan dengan air atau benda padat suci seperti tisu, batu hingga bersih. Boleh kita kalau nggak ada air, ya. Kalau tidak ada air, kita boleh pakai tisu, batu boleh, ya, karena dalam keadaan terdesak. Pembersihan diri itu adalah istinja. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu seperti di sini dikatakan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Seperti berwudu. 2. Mandi wajib setelah junub, haid atau nifas. Yang ketiga, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Yang keempat, beristinja setelah buang air. Banyak lagi yang lainnya seperti membersihkan mulut menggunakan siwak, sikat gigi. Yang lain lagi membersihkan najis dari pakaian atau tubuh. Banyak lagi contoh yang lainnya, ya. Nomor 3, contoh taharah maknawiyah. Bersuci batin. Taharah batin adalah fondasi dari semua ibadah. Aspek batin menghilangkan syirik. Contoh implementasi. Selalu bertauhid, mengesahkan Allah dan menjauhi keyakinan atau perbuatan yang menyekutukannya. Menghilangkan penyakit hati ketika muncul rasa iri terhadap rezeki orang lain. Ia segera beristighfar dan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Yang ketiga, bersuci dari dosa. Segera
sungguh-sungguh setelah melakukan maksiat atau dosa, disertai penyesalan dan janji tidak mengulangi. Pentingnya taharah bersuci bagi kehidupan seorang muslim sangatlah fundamental karena taharah bukan sekedar ritual kebersihan fisik, melainkan merupakan kunci utama syarat mutlak yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencerminkan kesempurnaan imannya. Itu pentingnya taharah ya. Pentingnya taharah itu sebesar itu penting taharah untuk penghubung kita antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
penentu sah atau tidaknya sholat kita. Persiapan menghadap Allah atau taharah adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang hamba mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual dalam kondisi terbaik sebelum berkomunikasi dengan Allah, ya, dengan Yang Maha Esa. 2. Bagian dari keimanan dan kecintaan Allah, taharah memiliki kedudukan tinggi dalam Islam karena dikaitkan langsung dengan keimanan seorang muslim. Setelah dari iman Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu adalah setengah dari iman. At-Tur Syahrul Iman. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan dan kesucian taharah adalah bagian integral dari akidah dan karakter seorang muslim. Meraih kecintaan Allah ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. QS Al-Baqarah 222. Ketaatan menjaga taharah baik lahir maupun batin merupakan jalan untuk mendapat ridho dan kecintaan Allah. Yang ketiga, manfaat fisik, mental, dan sosial. Taharah mendorong gaya hidup yang bersih, sehat, dan beradab. Hikmah atau manfaat taharah: 1. Kesehatan fisik. 2. Kesehatan mental. Yang ketiga, interaksi sosial. Kesehatan fisik di sini dikatakan yaitu menjaga kebersihan diri dan mencegah penyakit karena menghilangkan hadas dan najis secara teratur seperti wudu 5 kali dan mandi wajib merupakan praktik sanitasi yang efektif. Sedangkan kesehatan mental dikatakan rasa bersih, segar setelah bersuci, wudu atau mandi dapat meningkatkan semangat, energi, dan ketenangan pikiran kita yang berpengaruh positif pada kesiapan dan beribadah. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu penampilan yang bersih, rapi, suci, memuliakan seorang muslim, menjadikannya pribadi yang berwibawa dan mudah diterima dalam interaksi sosial di masyarakat. Sedangkan penyucian batin, taharah ma'nawiyah, taharah memiliki dimensi spiritual yang krusial, yaitu membersihkan hati dan jiwa. Pentingnya mendahului ulama mengajarkan bahwa taharah ma'nawiyah suci dari syirik, riya, dengki, dan dosa yang didahulukan sebelum taharah hissiyah, suci dari hadas dan najis, sebab ibadah fisik tidak akan diterima jika hati masih kotor dengan kesyirikan atau penyakit hati. Tujuan akhir dari bersuci adalah menjaga kesucian akidah, menjauhi maksiat melalui taubat. Singkat, taharah adalah fondasi integral bagi muslim yang menyempurnakan hubungan vertikal ibadah
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meningkatkan kualitas hidup horizontal, kesehatan dan akhlak di dunia. Untuk sementara penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab dari penjelasan Ibu tadi, tentunya ada ya yang kamu dapati. Jadi sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang bisa menyebutkan cara-cara praktis untuk melakukan taharah? Siapa bisa? Angkat tangan. Ayo. Ya, coba. 1. Wudhu. 2. Mandi wajib terus. 3. Tayamum. 4. Istinja. 5. Meninggalkan najis. Bagus. Tepuk tangan untuk kawan kita. Latihan. Berarti ada ya. Ada melihat itu kan penjelasan dari itu. Untuk selanjutnya kita coba yang lain, yaitu wudhu. Wudhu digunakan untuk menghilangkan, siapa bisa? Ya, Salika. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Bagus. Mandi wajib digunakan untuk ya. Mandi wajib digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kawan kita Zalika. Selanjutnya ya. Tayamum digunakan untuk pengganti wudhu atau mandi wajib. Jika tidak ada air berhalangan, salah, maaf. Ibu lagi soalnya. Tayamum digunakan untuk, siapa yang bisa? Ya. Untuk mandi wudhu atau mandi wajib jika tidak ada air berhalangan. Ya, terima kasih. Untuk kawan kita, tepuk tangan untuk kawan kita Edwin. Lanjut lagi ya pertanyaannya. Dengarkan bagus-bagus. Istinja digunakan untuk menghilangkan, siapa bisa? Ya, Naima. Menghilangkan kotoran atau mandi setelah buang air kecil atau air besar. Bagus, tepuk tangan untuk kawan kita Naima. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Menghilangkan najis digunakan untuk, siapa yang bisa? Ya, Fitri. Najis yang nempel pada badan, pakaian, dan tempat. Bagus, tepuk tangan untuk teman kita Fitri. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mungkin untuk materi kita taruh, kita cukupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa dengan diiringi oleh ketua kelas. Ista'id Al-Qiyam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam